Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengenal Allah, atau bagaimana caranya kita bermakrifat kepada Allah dengan sempurna. Tidak hanya bermakrifat di lisan saja, di dalam ilmu saja, di dalam pemahaman saja, yang hanya melahirkan wacana, perdebatan hanya untuk pembenaran kepada diri sendiri. Seringkali kita mendengar bahwa untuk bermakrifat kepada Allah hanya bisa dengan Allah. Seperti sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ditanya, bagaimana engkau mengenal Allah ya Rasulullah? Dan beliau menjawab, aku mengenal Allah dengan Allah. Hadis ini seringkali kita dengar dan kadangkala dijadikan bahan perdebatan dan bahan pembenaran bagi mereka-mereka yang ma'rifatnya hanya sekedar di dalam lisan saja, hanya sekedar di dalam keilmuan saja. Sedangkan pada prakteknya mereka tidak paham dan mereka tidak tahu arti daripada bermakrifat itu dengan Allah. Aku mengenal Allah dengan Allah. Di dalam diri manusia ada sifat daripada Allah, yaitu melihat, mendengar, berkata-kata, berkehendak, berilmu. Di dalam diri kita ada asma atau ada nama daripada Allah, yaitu nama yang diberikan oleh orang tua kita. Itu sebenarnya adalah nama dari Allah yang diilhamkan kepada orang tua kita di saat kita lahir, sehingga orang tua itu mempunyai kecenderungan hatinya untuk memberikan nama tersebut kepada diri kita, sehingga kita bisa disebut dengan nama Bambang, Edi, Syahrul, dan lain sebagainya. Lalu di dalam diri kita ada af'al atau perbuatan daripada Allah. Manusia ini tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun kecuali atas izin daripada Allah. Kebenaran yang mutlak akan keberadaan sifat, nama, dan perbuatan Allah di dalam diri kita itu seringkali kita ingkari, seringkali kita pungkiri, sehingga kita lebih melihat bahwa pendengaran kita itu adalah pendengaran kita sendiri, penglihatan kita itu adalah penglihatan kita sendiri. Kita tidak sadar dan tidak mengingat, apalagi mengimani bahwa sesungguhnya penglihatan kita itu bersumber dari sifat melihatnya Allah, sehingga yang muncul adalah keakuan dan ego kita bahwa kita yang melihat dan kita yang mendengar. Begitu juga dengan nama kita. Kita tidak pernah sadar, tidak pernah mentafakuri bahwa sesungguhnya nama kita ini akan kekal bersama ruh kita kembali kepada Allah, karena nama ini adalah nama ruh kita, sehingga keberadaan ruh itu kekal. Begitu juga nama itu melekat di dalam diri daripada
sang ruh. Sadarkah kita bahwa nama kita adalah nama yang bersumber daripada Allah? Bukan hanya sekedar nama yang diberikan oleh kedua orang tua kita, sehingga kita mengakui bahwa itu nama diri kita. Allah yang menggerakkan kita, membuat diri kita ngantuk, membuat diri kita lapar, membuat diri kita berusaha karena ada kehendak di dalamnya, ada ilmu di dalamnya, sehingga kita berpikir untuk melakukan segala sesuatu. Akal menggerakkan tubuh, pikiran menggerakkan tubuh, hati menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Sadarkah kita bahwa itu adalah perbuatan daripada Allah? Kita diberikan kuasa karena sifat kuasanya Allah yang dikaruniakan di dalam diri kita. Seringkali kita mengakui bahwa kita bisa berbuat sendiri, bahwa perbuatan kita itu adalah perbuatan kita sendiri, tidak menyadari bahwa Allah yang menggerakkan, sehingga timbul sebuah perbuatan yang kita lakukan. Apabila kita menyadari bahwa perbuatan kita itu bersumber daripada kuasa Allah, maka kita akan lebih amanah kepada segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat. Kita akan berjuang untuk berbuat demi kebaikan, kebaikan dan kebaikan, jauh daripada keburukan-keburukan, karena kita menyadari bahwa perbuatan kita bersumber daripada Allah, dan itu adalah bersifat amanah yang semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Proses pengenalan kita kepada Allah, kepada sifat, kepada asma, kepada af'al atau perbuatan, inilah proses awal bahwa kita benar-benar mengakui bahwa sesungguhnya sifat kita, nama kita, perbuatan kita itu bersumber daripada Allah. Maka ini adalah proses awal. Kita telah mengenal Allah dengan mengetahui bahwa Allah di dalam sifat kita, Allah berada di dalam nama kita, dan Allah berada di dalam perbuatan kita yang memberikan kuasa, kodrat, irodatnya di dalamnya. Apabila kita telah mengetahui bahwa sifat kita adalah sifat Allah, nama kita adalah nama Allah, perbuatan kita adalah perbuatan yang bersumber daripada Allah, sehingga kita amanah dengan perbuatan kita. Dengan menjaga amanah itu, kita berhati-hati dengan setiap apapun yang kita lakukan. Ucapan kita, perilaku kita, sikap kita, kita amanah, kita jaga selalu di dalam keadaan baik, di dalam jalan yang lurus, selalu menghindari sebuah perbuatan yang didorong oleh nafsu, oleh keinginan, oleh amarah, sehingga kita benar-benar menjaga perbuatan itu dengan amanah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena segala sesuatu itu bersumber daripada Allah. Jadi di saat diri kita ini menyadari bahwa perbuatan kita bersumber daripada perbuatan Allah, dari kuasa Allah, dari daya dan upaya Allah, itu kita tidak semena-mena, tidak seenaknya saja di dalam melakukan sebuah perbuatan yang kita lakukan. Misalnya, kita berbuat dengan menuruti hawa nafsu,
lalu kita menganggap, mengimani, meyakini bahwa itu perbuatan daripada Allah. Ini adalah sebuah keyakinan yang menyesatkan. Ini adalah sebuah keyakinan yang akan membawa diri kita ke dalam kehancuran. Karena perbuatan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena sumbernya perbuatan itu atas kuasa daripada Allah. Apabila kita benar-benar mengimani bahwa perbuatan kita bersumber daripada Allah, maka kita harus hati-hati di dalam melakukan apapun yang akan kita lakukan, terutama berhati-hati dengan niat kita. Niat inilah yang mendorong melahirkan sebuah perilaku, sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Benarkah niat ini karena Allah atau karena sesuatu selain daripada Allah? Menuruti nafsu kita, keinginan kita, sehingga perbuatan kita selalu ada udang di balik batu, ada maksud-maksud yang tersembunyi di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dengan mengenalnya kita dengan sifat, dengan asma, dengan af'al ini, maka sebenarnya kita telah bersama Allah. Kita telah dengan Allah. Dari situlah kita akan mengenal Allah. Jadi apabila diri kita ingin mengenal Allah, namun sifat kita belum kita sadari dan belum kita kembalikan kepada Allah. Apabila kita ingin mengenal Allah, namun nama kita belum kita sadari dan belum kita kembalikan kepada Allah. Kita ingin mengenal Allah, namun perbuatan kita belum kita sadari dan belum kita kembalikan kepada Allah. Maka selamanya pintu pengenalan itu akan tertutup. Hijab semakin tebal, penutup itu akan semakin tebal. Dengan demikian, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah kecuali hanya sekedar bahasan keilmuan yang kadangkala dijadikan bahan perdebatan untuk mencari pembenaran atas ego dan keakuannya serta nafsunya. Lalu efek dari pengetahuan kita tentang sifat kita adalah sifat Allah, tentang keyakinan kita bahwa nama kita adalah nama Allah, dengan keimanan kita bahwa perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Lalu renungkan dan coba tilik di dalam hati. Lihat di dalam hatimu. Apabila di dalam hatimu mulai ada kerendahan hati, di dalam sikap, perkataan, pendengaran, penglihatan, ada rasa ketawaduan, lalu tumbuh rasa cinta, rasa ikhlas di dalam berbuat, rasa sabar di dalam menerima segala sesuatu, baik itu baik dan buruk. Lalu engkau mempunyai rasa cinta kasih kepada sesamanya, dan muncul rasa syukur, rasa ridho. Lalu engkau mempunyai sifat yang mudah memaafkan dan mudah menerima segala sesuatu dengan kadar yang sama. Sesungguhnya disitulah engkau telah mengenal Allah. Engkau telah mengenal Allah di dalam segala sesuatu, di dalam segala wujud, di dalam segala keadaan, di dalam setiap kejadian, baik itu yang ada di dalam dirimu maupun sesuatu yang ada di luar dirimu. Apabila engkau benar-benar mengenal Allah,
maka hatimu akan berada di dalam kerendahannya, berada di dalam ketawaduannya, di dalam segala sesuatu, menghadapi sesuatu, menerima sesuatu, melayani sesuatu, baik itu yang ada di dalam dirimu maupun sesuatu di luar dirimu. Itulah makna daripada makrifat. Itulah makna daripada pengenalan yang melahirkan cinta kasih, yang melahirkan mahabbah kepada Allah. Mahabbah kepada Allah artinya adalah mahabbah, cinta kasih kepada makhluknya, setiap keberadaan, setiap keadaan, dan setiap kejadian, semuanya diterima, dihadapi dengan penuh cinta kasih. Dan sebaliknya, apabila kita mengaku mengenal Allah, namun di dalam hati kita tidak ada ketawaduan, tidak ada kerendahan hati, tidak ada cinta kasih kepada sesamanya, kepada setiap keadaan, dan kepada setiap kejadian, dan semua keberadaan ini, maka sesungguhnya kita belum mengenal Allah. Kita mengenal Allah hanya di dalam lisan kita, hanya di dalam keilmuan saja, hanya di dalam wacana dan pemahaman saja. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara mengenal Allah yang sempurna, yang benar-benar utuh, dan mengenal Allah yang hanya sekedar lisan, keilmuan, dan bahasan. Dan itulah arti serta makna daripada aku mengenal Allah dengan Allah. Cukup sekian, semoga manfaat dan bisa dijadikan bahan renungan untuk memperbaiki iman kita, spiritual kita, jiwa kita, kehidupan kita, ketenangan batin kita. Ingat, selalu waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.